Di mana letak harga diri? Di mana letak harga diri bangsa ini? Kalau semuanya diharumkan dengan cara-cara yang tidak sportif dan tidak terhormat seperti ini. Tuhan menciptakan makhluk, memberinya kecenderungan sosial dan fitrah dasar agar saling terikat satu sama lainnya. Atas dasar kecenderungan dan fitrah tersebut, manusia tidak dapat hidup kecuali dengan berkelompok agar kebutuhan terpenuhi dan kepentingan mereka saling terlindungi, terselamatkan, saling bantu dalam kebaikan, dan bekerja sama dalam menciptakan kepentingan bersama atau umum. Atas dasar itu pula, Tuhan memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin yang telah dipilih di antara mereka. Sebuah negara memiliki seorang pemimpin yang berwenang menjalankan pemerintahan. Pemimpin ini bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan menjamin kehidupan yang dipimpinnya. Maka dari itu, seorang pemimpin diberi kekuasaan membuat aturan untuk menjaga ketertiban dan memenuhi tanggung jawabnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 menyebutkan, Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat ini, Tuhan begitu mengistimewakan seorang pemimpin. Bahkan, kewajiban mentaatinya berada di urutan ketiga setelah mentaati Tuhan dan Nabi. Keistimewaan tersebut, seorang pemimpin yang demikian tidak lain karena beban tugasnya, yaitu mengurus urusan warga negara dengan cara memenuhi kebutuhan seluruh warga negara, berkeadilan, dan menjalankan aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap pemimpin ini merupakan sebuah konsekuensi logis untuk menjamin keteraturan dan berjalannya pemerintahan. Saat ini, kita bicara tentang undang-undang yang selalu dibicarakan sepanjang tahun 2020 ini,
yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disingkat Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang CK, adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing di dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha serta pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1187 halaman dan mencakup banyak sektor, undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan penebangan hutan secara liar di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. Tapi di channel ini kami tidak membahas tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana aturan di dalamnya disebutkan merugikan pekerja dari segi gaji, waktu kerja, dan pemecatan yang dinilai tidak adil bagi mereka. Dan sementara itu, warga asing diberikan keleluasaan bekerja di Indonesia dan melonggarkan aturan untuk warga asing tersebut. Tidak. Channel Al-Quran untuk Kehidupan tidak membahas tentang hal tersebut. Channel Al-Quran untuk Kehidupan hanya membahas bagaimana kita menyikapi undang-undang yang telah secara resmi berlaku di Indonesia. Pemimpin harus ditaati, aturannya harus dijalankan, konsekuensinya harus diterima. Menjalankan aturan yang dinilai tidak adil sulit untuk dilaksanakan, karena aturan tersebut akan merugikan diri sendiri. Menerima aturan tersebut sangat-sangat sulit untuk dijalankan. Kita diharapkan berbesar hati untuk menjalankan aturan yang merugikan. Kita harus legowo menerimanya. Apakah kita pasrah menerima kemungkinan kerugian yang akan datang? Apakah kita berdiam diri menjalankan undang-undang ini? Sementara kita tidak boleh menentang undang-undang Cipta Kerja ini. Itulah Tuhan yang menciptakan kita. Kita berhadapan dengan keadaan yang sulit, dan kepada Tuhan kita meminta bantuan atas kesulitan yang kita hadapi. Tuhan punya solusi buat kita, dan tinggal kesediaan kita untuk menjalankan solusi tersebut. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 dan surah Toha ayat 112. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Toha ayat 112. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Dari surat Toha ayat 112 disebutkan bahwa dengan mengerjakan amal soleh, kita tidak perlu khawatir dengan perlakuan yang tidak adil. Penekanan ayat tersebut bukan pada perlakuan yang tidak adil, bukan pada kita menerima aturan yang merugikan, bukan pada undang-undang yang harus kita terima apa adanya. Bukan itu. Tapi penekanannya pada mengerjakan amal soleh, melakukan amal soleh. Amal soleh apa yang kita kerjakan untuk menerima undang-undang cipta kerja ini? Amal soleh yang dimaksudkan bukan seperti membuang duri di jalan, berinfak di tempat peribadatan, menyeberangkan orang tua di jalan, dan lain sebagainya. Perbuatan yang tadi disebutkan memang kegiatan yang baik. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk saling membantu saat orang lain kesulitan. Tapi perbuatan tadi tidak ada hubungan langsung dengan solusi menerima undang-undang cipta kerja ini. Jadi, amal soleh apa yang dimaksud di channel Al-Quran untuk kehidupan? Amal soleh inilah yang kami bahas di video ini. Amal soleh ini yang menjadi solusi untuk menghadapi undang-undang cipta kerja. Berdemo, unjuk rasa, mengkritik, berdebat tentang undang-undang cipta kerja bukanlah amal soleh yang dimaksud. Sebelum kita membahas amal solehnya, kami menyampaikan suatu ayat Al-Quran dari surat Az-Zumar ayat 9. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah. ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beriman pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu adalah penggalan dari surah Az-Zumar ayat 9. Dari ayat tersebut kita dituntut untuk berakal. Kita dituntut untuk berpikir. Kita diharapkan mencari ide untuk menyelesaikan masalah. Karena Tuhan telah menciptakan otak atau akal untuk berpikir. Dari otak inilah menjadi pembeda antara orang yang menggunakan akal untuk mencari solusi permasalahannya dengan orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Orang yang hanya menggunakan mulut untuk protes, berdebat, mengkritik, berunjuk rasa, berdemo terhadap undang-undang yang sudah diputuskan. Sementara protes, berdebat, mengkritik, berunjuk rasa, serta berdemo sama sekali tidak menghilangkan aturan yang telah dibuat di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sama sekali perbuatan yang sia-sia. Jadi di sini kami, channel Al-Quran untuk Kehidupan, akan menjelaskan solusi untuk menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja yang di surat Toha ayat 112 disebutkan sebagai amal soleh. Amal soleh, solusi menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum kami jelaskan solusi atau amal soleh menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja, coba kita telah kembali apa yang menjadi dasar atau latar belakang dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat berdasarkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan investasi luar negeri di Indonesia. Pemerintah ingin orang luar berinvestasi yang banyak di Indonesia. Artinya, dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini didasarkan atas ketidakyakinan pemerintah dengan kemampuan dalam negeri menghadapi persoalan minimnya lapangan kerja di Indonesia. Jadi, inti persoalan ini adalah kemandirian negara Indonesia. Secara singkat, jawaban atas persoalan ini adalah kemandirian. Kita harus mandiri menghadapi persoalan sendiri. Kami tim channel Al-Quran untuk Kehidupan akan menjelaskan solusi amal soleh atau kemandirian yang baru saja kami sebut untuk menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja. Solusi yang akan kami jelaskan sangat sederhana, mudah untuk dijalankan. Dengarkan secara seksama. Solusi ini diciptakan bagi masyarakat yang menerima Undang-Undang Cipta Kerja, bagi masyarakat yang tidak paham atau peduli dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta bagi masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, solusi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama-tama, berkumpullah masyarakat sejumlah 100.000 orang di suatu titik dengan membawa uang sebesar 1 juta rupiah.
Mereka berkumpul bukan untuk berdemo. Mereka dikumpulkan di suatu titik untuk membeli sesuatu dengan uang 1 juta yang mereka pegang. Uang 1 juta digunakan untuk membeli 1 lembar kertas. 1 lembar kertas yang disebut dengan nama saham. Jadi, masyarakat dikumpulkan untuk membeli saham satu perusahaan. Perusahaan ini perusahaan baru yang mereka bangun sendiri. Artinya, perusahaan ini diciptakan oleh 100.000 orang dengan modal masing-masing minimal 1 juta atau kelipatannya. Dengan modal minimal 1 juta per orang dari 100.000 orang, terkumpul dana sebesar 100 miliar. 100 miliar yang cukup untuk membangun perusahaan. Dananya sebagian bisa digunakan untuk membangun pabrik. Jika perusahaan memutuskan untuk memproduksi suatu barang, sebagian lagi bisa digunakan menyewa atau membeli gedung yang digunakan sebagai kantor. Sebagian lagi digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan pada karyawannya berupa gaji atau tunjangan-tunjangan, serta sebagian lagi untuk modal. Pertama, kita bahas dulu persoalan dalam membangun perusahaan, yaitu dari segi karyawannya. Karyawan direkrut dari 100.000 orang pemilik modal atau saham perusahaan tersebut. Seumpama kebutuhan karyawan perusahaan sejumlah 100 orang, mencari 100 orang di antara 100.000 pemilik tidaklah sulit. Perekrutan dilakukan dengan cara profesional. Karyawan terpilih merupakan orang-orang yang layak dijadikan sebagai karyawan, mulai karyawan tingkat bawah seperti office boy, staff, supervisor, manajer, hingga tingkat direksi. Perekrutan secara profesional dilakukan karena perusahaan dimiliki banyak orang dan keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan yang ditetapkan bersama secara logis sebagaimana tahap awal perusahaan didirikan. Ada pemilik modal yang diterima sebagai karyawan. Ada juga pemilik modal yang tidak bisa dijadikan sebagai karyawan. Bagaimana dengan pemilik modal yang tidak diterima jadi karyawan sementara mereka membutuhkan pekerjaan? Mereka tidak boleh protes. Sebagai pemilik modal perusahaan, mereka yang tidak bisa diterima sebagai karyawan harus memahami kebutuhan perusahaan. Mereka harus legowo, kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Mereka bisa kembali pada pekerjaan lamanya di tempat lain. Kedua, tentang aturan gaji serta tunjangan karyawan. Gaji dan tunjangan karyawan ditetapkan bersama. Bagaimana rumusan gaji dan tunjangan ditetapkan bersama dalam rapat umum pemegang saham? Jumlahnya mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, kepentingan pemilik modal, serta keadilan bagi karyawan yang bekerja di sana. Ketiga kepentingan ini, yaitu karyawan, pemilik modal, dan perusahaan diberi porsi secara adil. Tidak boleh ada perbedaan terlalu besar di antara ketiganya. Karena karyawan juga merupakan pemilik modal, maka gaji harus diberikan lebih baik jumlahnya dibandingkan yang diberikan perusahaan lain. Ketiga, tentang pemasaran produk atau barang yang diproduksi perusahaan. Jika perusahaan memproduksi barang kebutuhan sehari-hari, akan sangat mudah menjualnya. Ada 100.000 pemilik modal, yang berarti ada 100.000 orang juga sebagai konsumen. Peningkatan pemasaran sangat gampang. 100.000 orang ini menjual kepada 9 orang yang berbeda pada masing-masingnya. Berarti ada 1 juta orang sebagai konsumen. Sangat gampang mencari konsumen sebanyak 1 juta orang.
cukup menjual pada 9 orang yang berbeda. Pemasaran tidak membutuhkan banyak biaya seperti iklan untuk menjual. Ada penghematan dalam pemasaran. Pada tahap awal, itulah yang dilakukan. Cukup menjual pada 9 orang yang berbeda. Tahap selanjutnya, boleh dengan mengiklankan produk di media yang dinilai paling efektif dalam pemasaran. Itulah 3 poin penting dalam membangun perusahaan yang dibahas dalam video ini. Hal-hal lainnya dapat dibahas di perusahaan yang bersangkutan. Dari satu titik dibangun satu perusahaan yang mungkin meliputi satu kota atau kabupaten. Sementara Indonesia memiliki banyak kota dan kabupaten. Satu titik kota ini diduplikasikan di 100 kota dan kabupaten di Indonesia. Jadi, kita bangun 100 perusahaan baru yang masing-masingnya dimiliki oleh 100.000 orang dengan modal 1 juta atau kelipatan per orangnya. Berarti ada 10 juta orang terlibat. Dan jika perusahaan membutuhkan karyawan 100 orang per masing-masingnya, berarti 100 perusahaan bisa merekrut 10.000 orang menjadi karyawan. Ini berarti solusi menciptakan lapangan kerja. Solusi atas permasalahan yang oleh pemerintah dan DPR akhirnya dibuat Undang-Undang Cipta Kerja. Dari segi dana, minimal 10 triliun terkumpul dari 10 juta orang, masing-masing menyetorkan dana minimal 1 juta dan kelipatannya. Dari 10 juta orang, tidak semuanya menyetorkan 1 juta. Ada juga yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada juga yang 10 juta, ada 100 juta, bahkan ada juga yang 1 miliar. Tergantung kemampuan finansial pemilik modal dan keyakinan atas perusahaan yang diciptakan. Selanjutnya, pemilik 100 perusahaan tersebut, yaitu 10 juta orang, berkolaborasi dalam hal pemasaran. Mereka saling menjual dan membeli produk perusahaan satu sama lainnya. Berarti ada 10 juta konsumen yang pasti. Satu perusahaan tidak kekurangan pasar dalam menjual produknya. Keuntungan perusahaan setiap tahun dibagikan kepada seluruh pemilik modal dalam bentuk dividen yang disesuaikan besaran modal yang dibayarkan. Dengan kerjasama seluruh perusahaan, seluruh pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tidaklah sulit. Pada tahap awal, itu yang akan dikerjakan 10 juta orang membangun 100 perusahaan. Inti dari solusi ini adalah kuantitas keterlibatan jumlah orang dan dana yang dikumpulkan. Indonesia memiliki jumlah penduduk 270 juta orang yang tersebar di 514 kabupaten dan kota. 270 juta orang menjadi target atas solusi yang dibicarakan di video ini. Ada 270 juta yang akan menjadi pemilik modal di 514 perusahaan yang akan diciptakan. 270 juta pemilik modal, 514 perusahaan baru. Ini akan menjadi suatu yang luar biasa. Seluruh penduduk Indonesia menjadi pemilik modal perusahaan di kabupaten atau kotanya masing-masing. Di dunia, negara akan diakui sebagai suatu negara maju jika memiliki pengusaha sebanyak 14% dari jumlah penduduknya. Tapi dari solusi yang kita bicarakan di video ini, 100% jumlah penduduk Indonesia menjadi pengusaha atau pemilik modal perusahaan. Dan Indonesia merupakan negara nomor 4 terbesar jumlah penduduknya di dunia. Sekali lagi, ini suatu yang luar biasa jika solusi ini dapat direalisasikan. Selanjutnya, dari 100 perusahaan atau 514 perusahaan atau lebih yang disesuaikan kebutuhan dipayungi oleh satu perusahaan induk,
atau holding company yang nanti kita beri nama perusahaan Indonesia Harus Kuat. Indonesia Harus Kuat. Nama ini dipilih karena menjadi spirit atau semangat solusi dari semua permasalahan yang ada di Indonesia. Persoalan yang ada seperti masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik, serta masalah lainnya. Karena dari ide yang disampaikan ini melibatkan seluruh penduduk Indonesia yang memiliki latar belakang suku, latar belakang daerah, latar belakang pendidikan, latar belakang agama, latar belakang kecenderungan memilih partai politik, latar belakang status sosial yang berbeda-beda. Persoalan yang selama ini terjadi pasti akan dimunculkan kembali pada proses solusi yang disampaikan ini. Solusi yang kita bicarakan ini kita sebut saja program Indonesia Harus Kuat. Pada pelaksanaan program Indonesia Harus Kuat, permasalahan sosial yang terjadi selama ini seperti kecemburuan sosial, pertengkaran antar tetangga, tawuran anak muda, persoalan pasca pemilihan presiden, persoalan berdasarkan agama, pertengkaran antar kelompok masyarakat, dan lain sebagainya justru diselesaikan dengan program ini. Program Indonesia Harus Kuat menjadi penyatuan seluruh rakyat Indonesia bergerak maju, melangkah ke arah yang lebih baik. 100% warga Indonesia menjadi pengusaha, sementara di luar baru bisa disebut negara maju kalau ada 14% yang menjadi pengusaha. Surat Al-Hasyr 7 menyebutkan, Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan yang dimaksud bukan benar-benar harta rampasan perang. Kita tidak dalam kondisi perang seperti perang fisik di negara yang berperang. Perang kita adalah memerangi kemiskinan.
perang melawan kemiskinan. Di Indonesia terdapat jurang kemiskinan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Yang kita inginkan orang kaya silakan semakin kaya, tapi orang miskin harus menjadi orang kaya juga. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Semua orang di Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan buat anak-anaknya, kesehatan yang baik, dan kebutuhan lainnya. Di sini kita juga tidak menginginkan pemerataan ekonomi, karena pendapatan disesuaikan dengan usaha masing-masing. Yang kita inginkan anak yatim dan orang miskin diberi kesempatan yang sama dalam berusaha. Mengenai hasil tergantung usaha masing-masing. Program Indonesia Harus Kuat tidak dilaksanakan oleh satu jenis masyarakat saja yang berdasarkan organisasi masyarakat, dari satu agama saja, suatu daerah, dan sebagainya. Pelaksanaan program Indonesia Harus Kuat membutuhkan keterlibatan seluruh warga Indonesia. Diawali dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua pemuda, ketua paguyuban masyarakat daerah, ketua organisasi masyarakat, dan lain sebagainya yang dipandang masyarakat untuk didengar suaranya. Pada tahap awal pelaksanaan program Indonesia Harus Kuat, kami tim channel Al-Quran untuk Kehidupan meminta respon masyarakat dengan mengirimkan email ke bangjon.45678@gmail.com.